Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, hadirin wal hadirat, khususnya para alim, para orang tuaku sekalian. Alhamdulillah dalam tausiah singkat menunggu Isyah ini, saya akan membawakan materi yang saya sampaikan di khutbah kemarin di Masjid Raya. Ya, kalau jamaah dari sana berarti ini siaran ulang. Surah Fussilat ayat 30. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fussilat 30. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah. Majapuna sapong Allah Ta'ala topwa day makkada. Rabbunallah. Iya puaku pong Allah Ta'ala. Iya puatta pong Allah Ta'ala. Ni kena ya roh. Idik mana? Kita ini dengan gigih, dengan yakin Allah sebagai Tuhan kita. Summa istaqamu, kemudian istiqamah. Nak keterima seri. Tidak luntur keyakinannya. Tidak berbalik dari ucapannya itu. Rabbunallah. Aga balasannya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada dia. Maginano. Nasuroy pong Allah Ta'ala untuk puadai. Odangi ya rotawe. Allah takhafu. Ajak mumitau. Wala tahzanu. Jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala untuk niga alladzina qalu rabbunallah. Tongkai puadai makadaiya puatta pung Allah taala. Kemudian sumastaqamu, ini yang mau dibahas nih. Sumastaqamu. Kemudian istiqamah. Aga betuan na istiqamah kue sehingga balasannya luar biasa, dituruni malaikat nanti. Ibnu Katsir sebagai ahli tafsir mengutip banyak riwayat di sini untuk menjelaskan ni gana yasang to istiqamah manenungan kue. Ibnu Katsir sendiri makadai yang dimaksud orang istiqamah di sini adalah ay akhlasul amala lillahi wa amilu bi ta'atillahi ala ma syuri'a lahum. Yang dimaksud orang istiqamah adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Sampai riono pong Allah Ta'ala, itu yang dimaksud katanya, yang dimaksud istiqamah di sini. Wa amilu bi ta'atillah, di samping ikhlas, dan mereka beramal ala ma syuri'a lahum, bi ta'atillahi ala ma syuri'a lahum. Mapato ko pong Allah Ta'ala terhadap apa yang disyariatkan. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga mengutip pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, mertua sekaligus sahabat senior Rasulullah SAW. Ni gaya sengito istiqamah kue, maka dari Sayyidina Abu Bakar, qala humul ladzina lam yusriku billahi syai'a. Tude nama pak dua. Tentu pada iri semanengi, ni gaya satu pak dua, tongkai pasandreatinna millau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengakui Allah punya tandingan sehingga dia bersandar ke dia. Ya. Magatosi ko Sayyidina Umar. Maka dari Sayyidina Umar, ini diceritakan oleh Az-Zuhri, tala Umar bin Al-Khattab hadhil ayah. Angkasi dibetu nabaca Sayyidina Umar ayat yang tadi, Fussilat 30, alal mimbari, di atas mimbar. Berarti pidato Sayyidina Umar, mungkin ini khutbah.
Kemudian Sayyidina Umar baca ya ayat. Maka dia Sayyidina Umar, yang dimaksud orang istiqamah di sini adalah wallahi wallahi bitaati, yaitu orang mapatoh upuangi. Kata kuncinya ada di ucapan Nabi SAW. Maka tosi kuna bitta. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Makadai qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makadai Anas engkasi diwattu pura kina bacangi kuna bitta innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang Fusilat 30 tadi. Kemudian makadai nabitta qad qalahan nasu, iya rotawe pura ni napuada iya ada-ada. Iya rotawe pura ni napuada iya ada-ada. Maka ada iya puakku pung Allah Ta'ala. Iya puat tak pung Allah Ta'ala. Summa kafara aktsaruhum, maka dia nabita. Kemudian masuk pula asal lengenah. Jadi Bapak Ibu, banyak itu orang yang keluar dari Islam. Rasulullah menyambung, "Famangqalaha nanigi-nigi tau puadai, maka dia puat tapuang ta'ala pung Allah Ta'ala hatta yamuta." Natiwi iya keyakinan naletuk mate. Maka dia nabita faqad istaqama 'alaiha. Itulah yang dimaksud orang istiqamah. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan tudik napak dua, Sayyidina Umar mengatakan tomapato, Nabi tamakkadani ginagutiwi iya rosada naletu mati ya no istiqamah. Sebenarnya ini tidak ada yang berbeda. Kalau disatukan, ia sengito istiqamah ya naritu, na teperi Allah Ta'ala, kemudian patuh kepada Allah dengan penuh keikhlasan sampai meninggal dunia. Ia naro tomapato istiqamah. Sudah jelas. Kemudian balasannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nawerengi hidayah untuk terus istiqamah mempertahankan ini. Karena, Bapak Ibu, ini perjuangan mempertahankan syahadat itu bukan mudah. Profesor Quraish Shihab, ulama dari Rapang ini, ulama besar dari Sidrap ini, mengatakan dalam bukunya Menuju Keabadian. Maka dia rosetange selalu berusaha untuk pasuki pulia selengeta. Ucapan kita Rabbuna Allah itu dia mau hapus dari kita. Termasuk kata riwayat yang disebutkan Prof. Quraish, apabila nanti kumadangi, disinilah perjuangan setan. Dega gacau sibuk tu sitange, mengalahkan sibuknya waktu kita nanti sekarat. Disitulah paling sibuk setannya. Kata Pak Quraish Shihab. Judul bukunya Pak Quraish, kalau mau beli, bisa beli online, Menuju Keabadian. Di situ diceritakan. Apa bentuk kesibukannya setan? Dalam riwayat. Ia tuh setannya sangat sibuk kalau orang sudah mau lepas rohnya. Siapa itu? Kita lah nanti. Di mana tuh? Narekomelo ni lepo ya romelo ni masuk ya mau ditarik. Bahasa kita adalah sekarat, bahasa kita adalah tomadang, dan kita semua akan mengalami hal ini. Datanglah itu setan untuk mengkafirkan. Sibuklah. Di antara kesibukannya, kata Pak Quraish, adalah dia ubah dirinya menjadi nenek-nenek ya rotomelo emate yang meninggal duluan. Datang di Ambona yang sudah wafat duluan. Karena setan itu dia mampu mengubah dirinya seperti yang dia mau pada malaikat. Jadi malaikat dengan setan itu Allah Ta'ala mak beri kekuatan untuk bisa merubah dirinya seperti bentuk yang dia mau. Bapak Ibu kalau pergi di laut lihat gurita, agak basogi na gurita. Ya, dia saga basogi na gurita. Beda cumi, tadi cumi. Iya gurita kota sengi, saya biasa tangkap. Iya kau mak depeki, dia ubah bulunya itu seperti batu. Sehingga orang yang tidak pengalaman nasangi batu ya padahal iya kau ya wisang. Gurita ya. Siapa yang memberi kekuatan mengubah dirinya seperti batu? Allah Ta'ala. Di daratan ada bunglon na sana. Ya bunglon, kalau nempel di sini, itu kulitnya jadi putih. Kalau nempel di sini, kulitnya jadi coklat. Ya kalau nempel di daun hijau, itu kulitnya berubah jadi hijau. Bunglon na sana. Siapa yang memberi kekuatan? Allah Ta'ala. Bukan bunglon yang hebat, bukan gurita yang hebat, bunglon yang hebat.
Nah sekarang Allah juga memberikan kekuatan kepada malaikat dan setan. Dia bisa ubah dirinya seperti dia mau. Nah konale bentuknya seperti motan rima bolong, longga asanda, bisa. Ya. Termasuk dia bisa mengubah dirinya seperti nenek-nenek atau madangi. Madan ni tahu. Ongkan itu pole, maka apoku, anakku, melo tu no untuk mate, nenemu kak, ya nenemu, yolo kak mate daripada iko, salah itu selemu, tega gaya seselang, yolo kak mate daripada iko, salah itu selem, padahal tania nenena, maka memperjuangkan syahadat itu bukan hanya waktu sehat, di penghujung umur, di situ orang akan dinilai, penilaian ada di akhir. Mampukah kita mempertahankan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ini tahu ada pacapuran la ilaha illallah, saya jamin masuk surga. Bukan ditunggu itu ucapan, bukan. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah wallahu alam, yang ditunggu oleh Rasulullah mengatakan, mampukah dia pertahankan ya la ilaha illallah, nah dua kalimat syahadatnya, mampukah letuk mati? Karena di ujung ini setan akan mengganggu. Iya nenemu, padahal tania nenena. Setan. Maka Rasulullah SAW menjamin, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka dia Nabi ta, nigi tau mati kemudian, engkau mopi, tepuk na kue. Dua kalimat syahadatnya, la ilaha illallah, dia gagap puasangan di depan Allah Ta'ala, ya puaku pun Allah Ta'ala. Maka dia Nabi ta, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Ini perjuangan kita nanti ini. Dua kalimat syahadat ini mau dihilangkan dari dadah kita oleh setan. Disinilah kenapa Allah mengatakan di surah Fussilat ayat 30. Sehingga yang panditata makada, kapan malaikat ini akan turun? Ahli tafsir cari. Kapan ini malaikat? Karena Allah mengatakan, nigi dingi tahu puada yang makada, puat tak pun Allah Ta'ala. Iya, puat pun Allah Ta'ala. Puat tak pun Allah Ta'ala. Kemudian, nakatani masari ye. Balasannya, akan turun malaikat. Kata ahli tafsir, kapan ini? Nasapai. Kapan malaikat ini turun? Ternyata didapat dalam dua tempat. Ibnu Katsir mengatakan itu dalam tafsirnya. Kalau ada seorang ulama namanya Zaid bin Aslam mengatakan 3 waktu akan turun. Pertama dari Komadangi, yang kedua dalam kubur, yang ketiga di padang mahsyar. Kalau Ibnu Katsir mengatakan dua waktu. Nomor di waktu Namadang. Jadi narekong tahu waktu sehat seperti kita ini, alhamdulillah, beriman kemudian beramal saleh, istiqamah nak kata ini meseri agamana, mapata ko Allah Ta'ala, ikhlas seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, seperti ucapan Sayyidina Umar, ikhlas dek nampak dua, nak kata ini meseri agamana pun Allah Ta'ala, seperti kita. Pada saat dia madang nanti, nasuruh ke Allah Ta'ala, malaikat, loko sita, karo yanu, madang yanu. Jadi turun itu malaikat. Yang ragu dengan ini kita kafir. Karena ini Fussilat ayat 30. Ini jaminan pasti poleri Allah Ta'ala. Jadi kita itu tidak takut mati, tenang kita. Agan apa ada yaro malaikai. Nasuruh ke Allah Ta'ala, podangi Allah takhafu, podangi mereka. Jangan takut. Jangan takut dari apa? Di sini Ibnu Katsir saya tulis ini kan tidak bisa saya hafal. Mimma tuqdimuna alaihi min amril akhirah. Jangan takut dengan apa yang kamu hadapi ini ke depan. Ke depan ke mana? Ke kubur, kepada mahsyar, ke akhirat. Aja mau minta nasa malaikat. Nyamuk pagah. Melo nikmati kemudian engkau malaikat tuntun ki. Nama depe ya setangi. Kenapa? Ada malaikat sebagai perintah dari Allah. Lokaku madang yanu, lokaku datang ke sana. Malaikat tidak bisa mendekat karena setan tidak bisa mendekat. Apa sebabnya? Karena ini malaikat yang menguasai, karena ini perintah dari Allah SWT. Podangi Allah takhafu, ajak memintau dengan apa yang kamu hadapi ke depan. Kubur, ajak memintau. Nanti di padang mahsyar, bagaimana kalau kiamat dunia, jangan ajak memintau. Ini perintah poleri puangi yang disuruh sampaikan kepada malaikat. Ajak memintau. Wala tahzanu. 3 pesannya di sini. Disuruh peletung ke pola. Nomor siti ajak memintau. Wala tahzanu. Jangan kamu bersedih. Dari mana? Alama khalaqtumuhu min amrid dunya.
dengan apa yang kamu tinggalkan di belakang dari urusan lino, min waladin, anak-anakmu, aja namu pikiriki, wa ahlin, keluargamu, aja namu pikiriki, wa malin, hartamu, orang paramu, aja namu pikiriki, audainin, bahkan utangmu, aja namu pikiriki. Oh, luar biasa kan? Ini malaikat datang ini, menyampaikan itu. Aja kamu tahu, jangan kamu sedih. Anakmu, aja kamu pikir. Fokus. Wah, ini luar biasa. Terakhir kata malaikat, ini pesan dari Allah, wa absiru bil jannati allati kuntum. Gembira kau dengan surga, gembira kau. Jangan kau bersedih, surga. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, di situ saya mengambil riwayatnya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah membaca riwayat itu, tapi diingatan saya begini bunyinya kurang lebih. La yamutanna ahadukum hatta yara makanahu fil jannati am finnar. De tunasalai wilino tawe to melo imate. Hatta yara makanah gangkanna pura indai taun ronna. Fil jannati kusuruga kayari kakuranaka. Jadi pastikan semua orang yang sudah meninggal ini, sebelum dia tinggalkan ini lapang, dia sudah diperlihatkan oleh Allah. Malaikat yang tadi, Allah tahu, wa absyiru bil jannah. Malaikat, kasih tahu, gembira dengan surga. Napitangi surga. Ya kumak kadaki, bagaimana dia milih surga? Nah matanya terpejam. Ya kan, mungkin kita pakai akal tak kita lagi ini. Ya ku cara na mita surga, engkau aku sedih na biasa waktu na milo mate. Dia gagaw ita malaikat, tahu ini mega. Bedalah karena itu orang yang mau meninggal yang dipakai itu mata basira. Kalau dalam ulama-ulama sufi itu basira itu lebih macakka ya ro basira daripada kita mata kepala ini. Ya kok basira tidak dihade na lawai jarak. Makanya guru-guru sufi itu na tahu murid yang melanggar sian. Makanya Sayyidina Umar, sahabat lain berperang di negara lain, diteriaki dari mimbar dari Saudi. Ya Syariah, Al-Jabal, Syariah, aja musalai bulu Siapa yang diteriaki? Orang lagi perang di negara lain. Magi na ita, ako Sayyidina Umar. Tania ye makita. Bukan juga pakai HP, dia pakai HP. Pakai ini. Basirah sana. Basirah inilah yang bisa menembus jarak jauh. Dia nalawai tembok. Ya kalau kita mata ye nalawai ye dari tembok apa di sebelah kita tidak lihat. Nah, orang yang mau meninggal dunia itu basirahnya itu langsung tak buka. Basirah langsung aktif dengan sendiri. Mau kafir, mau Islam, mau non-Muslim langsung terbuka. Disinilah naitai setange, naitai malakae, naitatoni suruga. Naitatoni ranaka. Tidak percaya? Silahkan madang. Kuda matap madan nih. Ada dalilnya? Ada. Ayat suratnya itu selalu kita baca tiap hari, utamanya ibu-ibu. Panare dalle. Makanya Nabi siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap hari, setiap malam, lam yusibhul pakah, atau kamakal. Maka dia tidak akan ditimpa peceklik. Di surah Al-Waqiah itu ada sampai kita kepada bacaan falaula idza balagatil hulqum. Tidak kata Allah, lau idza balagatil hulqum nareko idapi ini roh dihukum di tenggorokan. Madan dia tuh sana. Wa antum hina idzin tanzurun. Ya rawatwe padangkan itu makita nasa pengalatan. Padangkan itu makita ini bahan materi saya sejak tahun 2006 barangkali di Safari. Saya sudah sering sampaikan ini di Safari. Ini sudah tahun 2025 ini. Sejak tahun 2006 sudah gabung saya di Safari. Sidrap. Maka dia Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun. Iya rawattu waktu nanay kumadan ni. Tanzurun. Padang kamana ni makita tu. Dena pan nasangi Allah Ta'ala agay rita. Nanti Syekh Mutawalli Sa'rawi yang menjelaskan, maksudnya yang saya baca bukunya, ternyata menurut Syekh Sa'rawi, agay na pinatang Allah Ta'ala, sesa bahkan bisa saja semuanya anulai teperi dek nalang kay rita. Agale teperi di iteperi la dek den kay rita. Suruga dek nang kay rita tapi matepeki. Ranaka dek nang kay rita tapi matepeki. Setangi dek nang kay rita tapi matepeki. Malaikat nang kay rita na tepeki.
Inilah keimanan. Iya komadan ni tawe, makanya sesarawi, iri tamanan na iya roh. Maka tidak ada orang nakal di dunia kalau mau meninggal dunia. Tidak ada orang nakal. Sadar mana? Sadar semua. Degaga. Siapa orang paling nakal ini kalau mau meninggal dunia? Sadar mana? Tapa toba mana? Sayangnya, terlambat kalau itu yang terjadi baru mau toba. Maka dari Nabi ta, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yugargir. Majapu po Allah Ta'ala, na tarima mana itu toba na tawe malam yugargir selama di panamadang. Ya komada nih, oke stop. Itulah rahasianya juga, kenapa roh orang yang mati normal ditarik tidak langsung di atas, tapi ditarik dari bawah. Dari buku-buku yang kita baca, ditarik dari bawah. Oleh aku ajewe, digetengi sampai di lutut. Di lutut ditarik sampai di pusat. Gangkan ya roh, ioloi macake ajewe dibanding yang lain yang di atas. Kenapa tidak langsung sekaligus? Pamase polere pong Allah Ta'ala. Papujin na pong Allah Ta'ala ko idi natajang istighfar ta. Ya kau makan, puang Adam. Misalnya ditarik itu roh sampai di lutut. Macake ni ajewe, sudah sampai di lutut sekarang. Natajang pong Allah Ta'ala. Maka Adam pengin dosaku, puang toba nak puang. Oke, masih diterima. Onro na pojin na ki pong Allah Ta'ala namasay ki puangnya. Namasay ki puangnya. Ditarik lagi ke atas sampai di pusat. Belum ada istighfarnya. No getengi lato di dadanya. Sudah sampai di sini. Baru muncul Adam pengin puang, toba na puang. Sini na dosaku Adam pengin puang, kuidi puang. Allah siap memaafkan. Bate na pong Allah Ta'ala tajang hiro istighfar ta. Oleh karena itu saya Said Nursi, ulama besar dari Turki mengatakan, si tongen na narekoong katomate na padiloy lasa, malasay sebelum mati, itulah sana dali na. Kenapa? Karena istighfar di masa sakit itulah akan diterima oleh. Aku mau nih sudah ditutup. Kenapa ditutup? Sesarawi mengatakan, nasabaiya rawattuwe, ya senge iman, de nagaga tepe. Ya senge tepe, iteperi, diyakini, anu de nang kadita mata. Keimanan sudah tidak ada. Yang ada waktu itu adalah musyahadah, kesaksian langsung. Nasabah, ranaka, suruga, malaikat, setan, bahkan saja bisa jadi Allah Ta'ala sudah dilihat dengan mata batinnya. Napa sadar mana tau? De nagaga to betak. Dia nagaga to betak. Sadar mana tahu kalau sudah di sini. Tetapi kesadarannya terlambai. Tobakna terlambai. Maka itulah yang menurut saya Fir'aun to betak tongen. Mari kita kenang kisahnya Fir'aun. Iya Fir'aun. Dia nagaga cok betak tahu ya. Dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Iya Tuhanmu kami nama raja. Memang dia mengaku Tuhan karena dia sebagai manusia tidak pernah sakit selama hidup. Dia tidak merasa. Kekuasaan ada di tangannya. Siapa mau dibunuh dia bisa. Jabatannya paling tinggi. Dia adalah seorang penguasa. Sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya Tuhanmu. Apa itu? Lima 15 menit. Jadi saya lanjut, Pak. Nah, lelungi Nabi Musa. Oko Firaun. Gangkan na yaro Nabi Musa si bawa pengikuna terhambat oleh Laut Merah. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Gangkan na pada waktu saling melihatlah dua tentara ini, dua pasukan ini. Qala ashabu Musa, makadai pengikutnya Nabi Musa, inna lamudrakun. Musa, pasti nadapi ki Firaun dengan pasukannya, pasti naunoki. Maka dari Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, nanti Allah yang ngasih petunjuk sama saya. Ternyata datang betul petunjuk. Maka dari Allah Ta'ala mau usaha, bampang ya tu tongkamu ko tasie. Dipukul itu laut, terbelah itu, Pak. Terbelah itu laut jadi dua. Membentuk terowongan. Gangkan Nabi Musa dan pengikutnya jalan ke sana sampai di ujung sana, maka dia Allah Ta'ala bampai paimang pukulkan kembali itu tongkat. Sementara dipukulkan itu, Fir'aun ada di belakangnya, ada di tengah laut. Tenggelam ini. Pasukannya Fir'aun ada di tengah laut, Nabi Musa sudah ada di pinggir sana, sudah menyeberang.
Apa yang terjadi kepada Firaun? Ini yang mau kita lihat. Ternyata menurut riwayat yang ada, wattun namelo lepu, mau hilang rohnya Nabi Firaun itu. Apa dia bilang? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Matappa na ang katonga ya sepon na Nabi Musa sa Harun. Ang katonga ya sepon Allah Ta'ala. Napai sadar. Seharusnya Firaun, waktu Nabi Musa pukul tongkatnya terbelah itu laut, seharusnya sadar memang mi. Tapi tidak. On robetan aja tahu sudah dilihat ini laut menjadi terowongan, terbelah, dia masih tetap mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, maka di sini di bagian akhir hidup kita nanti narikomadan nih, perjuangan kita adalah bertahan karena malaikat akan datang menuntun kita. Satu, itu di saat sekarat. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, wa qila innal malaikata tatanazzalu alaihim yauma khurujihim min kuburihim. Jadi 2 kali itu malaikat turun. Satu waktu madang, yang kedua akan turun kepada orang yang istiqamah dengan amalan agamanya. Inda khurujihim min kuburihim, yauma khurujihim min kuburihim. Waktu masukna matu, boleh koki burukna. Kapan ini? Pada saat malaikat Israfil meniup trompet yang kedua. Di surah Az-Zumar diceritakan oleh Allah SWT. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka dia Allah Ta'ala, dan ditiuplah trompetnya Israfil. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang di langit dan bumi illa man sya'allah, kecuali orang makhluk yang dikehendaki tetap hidup, di antara yang peniup trompet sendiri. Jadi nanti bunyi pertama, mati semua orang. Bulan, bintang, matahari, silepui. Seluruh planet ini berbenturan, hancur, itu adalah hari kiamat. Imam Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwir yang saya bacakan anak-anak di pesantren mengatakan, pada waktu setelah ditiup ini trompet, ada waktu jedah 40 tahun. Tapi ini saya tidak menyebut dalil, Bapak Ibu, saya hanya mewakilkan kepada Pandita Lopotas Amin Kurdi. Tentu beliau berdasarkan data, dalil, tidak mungkin mengeluarkan data-data di karang, sebab ini persoalan akidah. 40 tahun, 40 tahun, gagasan kulino. Hening ini semua dunia. Kenapa? Allah sudah lulu lantahkan, sudah bentur-benturkan. Lihat Myanmar dengan Thailand. Gunung-gunung besar goyang. Mengerikan. Padahal hanya itu baru 7,7 skala Richter. Sudah ambruk bangunan-bangunan besar. Bagaimana kalau kiamat bunyi itu trompetnya malaikat Israfil? Bukan Richter lagi. Igot tangi. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Agak sekarya, legot tangi. Ini bahasa Arabnya itu orang kalau undian, kan nama digulung. Ibu-ibu kalau warisan, nama digulung. Kasih masuk. Iya rumah itu untuk menjatuhkan itu nama, dipakai sama ibu-ibu. Ini namanya Qur'an ini. Qur'an. Jadi Al-Qari'atu mal-Qari'ah, di antara nama kiamat itu adalah Qari'ah. Qari'ah itu legot tangilino, enggak pakai rekter-rekteran mi. Sedangkan pakai 7 skala Richter, mengerikan. Myanmar dengan Thailand, kita lihat videonya. Nanti kalau ditiup itu sangkakala goncang. 40 tahun hening, setelah itu ditiup lagi. Summa nufikha fihi ukhra, di surah Zumar. Kemudian ditiup lagi yang kedua kalinya. Fa idahum qiyamun yanzurun, moto mana tawe engkai pura tua kolino. Jadi ditiup, ayo keluar semua. Maka Nabi kuburan yang pertama terbongkar itu adalah kuburan saya. Jadi mana saya tidak boleh kiraguin. Kata Rasulullah, saya akan mengusap debu di kepala saya. Dari mana Rasulullah tahu? Boleh ripung Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan kepada Nabi. Bangkitlah semua orang. Digiring kemana? Digiring ke padang mahsyar. Kepada mahsyar kita dibawa. Maka Nabi SAW, tusaru yaumal ummati yaumal qiyamati hufatan uratan. Atau kama kata sallallahu. Di pada pungangi matu umat manusia di hari kemudian dena sandala
malus-lus mana tidak ada yang berpakaian. Jadi nanti kita Bapak Ibu tabe telanjang semua. Telanjang semua menunggu. Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah menyebutkan maka telanjang, saya senyum-senyum. Kenapa? Ya rona pikiriki, bagaimana orang akan melihat punyanya orang. Allah, makro pelianunna. Tidak ada itu. Makanya Nabi orang sudah tidak berpikir ini yang di sebelahnya. Orang akan sibuk dengan dirinya. Kata-kata yang keluar dari Nabi sekalipun nafsi, nafsi. Aleku ya pikir dia udah panggil. Mau apa modelmu di situ dia udah jampangi. Nafsi, nafsi, diriku. Nah, kita ke Makassar atau ada orang dari luar mau ke Sidrap. Denang karena jokai kampungnya. Pasti dia bingung, pasti dia takut. Bagaimana mak nanti saya ini dirapang. Apalagi kalau ke kota besar, ke Makassar. Tidak pernah didatangi, baru jalan sendiri sana. Bagaimana mak nanti? Apalagi kalau tidak ada uang na bawa. Ini Padang Mahsyar, tempat pertama didatangi. Pasti bingung. Makanya Allah mengatakan, tatanazzalu alam. Yang penting, takatani meseri agamata, tataki kupung Allah Ta'ala, ya katani meseri agamai makare pung Allah Ta'ala Fussilat 30. Nanti malaikat akan diutus lagi yang kedua kalinya. Pertama waktu Madang, yang kedua di Padang Mahsyar. Malaikat siapa yang diutus ini? Data saya catat di sini, Bapak Ibu. Di sini dikatakan yatalaqahul malakanil ladzani kana ma'hu fid dunya. Orang akan didatangi oleh malaikat yang menemani dia waktu hidup di dunia. Siapa itu? Rakib Atid. Nih. Masing-masing orang, 2 malaikatnya. Jadi beda malaikat saya, 2, Pak Haji. Terus semua ini kita masing-masing 2. Orang lahir, 2 malaikatnya langsung. Jadi megangi malaikat daripada rupa tahu. Kenapa? Karena 1 orang, 2 malaikatnya. Malaikat inilah yang bertugas, ditugaskan oleh Allah Rakib Atid ini mencatat deceng si bawaja dari kita. Jadi dia kagak zaman nah, selain itu pegang pulpen. Enggak tahu pulpen apa na pegang malaikat. Enggak tahu pulpen nah. Sudah selawat. Al-Quran menceritakan. Tidak boleh ragu ini. Al-Quran menceritakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia kagak ada nalepalila. Tidak ada kata yang diucap oleh lidah. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali itu akan dicatat oleh Rakib Atid. Mengaji, dicatat semua. Pokoknya apa yang kita ucap, saya ceramah dari tadi ini dicatat terus sama malaikat. Ini catatannya abadi, akan dibawa ke Padang Mahsyar ini. Ya ko deceng, Rakib, ikoja Atid. Bayangkan kalau ada orang mak gosip 1 jam. Catatan merah semua itu 1 jam. Orang yang paham ini tidak sembarang bicara. Karena dia tahu, ada pencatatku ini. Dan inilah keimanan kita. Kalau meninggal nanti ini orang, kemana ini malaikat? Ternyata itu kitab catatannya malaikat. Akka aje telengkap, kata-kata telengkap, jalan kemana, pokoknya semua data ada di sini. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, Yeromatu risuri mondri, engkau tu makana. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita aja ya, sini na gulau jaman kemana kok kue? Catatannya ini 2. Kalau meninggal, Syekh Amin Kurdi dijelaskan, buku ini disimpan di rak, di bawah aras. Di bawah aras disimpan. Jadi seandainya kita bisa rekreasi ke aras, kita akan melihat perpustakaan besar karena catatan Nabi Adam sampai manusia sekarang yang mati. Angka mana natarupo. Inilah yang akan terbang nanti di Padang Mahsyar mencari punana. Malaikat tukang catat ini ternyata kalau yang meninggal ini orang yang istiqamah seperti ayat tadi, maka malaikat itu akan menjadi gaita. Oke ide. Ayo sama saya. Oke. Ini orang yang tidak istiqamah dengan agama Allah, tidak ada bimbing. Mau kemana? Bingung. Ya. Dan waktu sudah sampai.
Demikian barangkali Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, marilah kita konsisten dengan agama kita. Berat memang, mohon maaf ini orang tua, beginilah penceramah. Sebenarnya Bapak Ibu duluan mengamalkan agama ini dari saya, Bapak Ibu duluan tahu dari saya. Ya, semoga kita konsisten dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, insyaallah. Lebih kurangnya maafkan, ini hanya siaran-siaran ulang saja kalau saya ceramah di Separi karena materi ini sudah sering disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Terima kasih panitia masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan Fussilat 30 di depan tak. Lebih kurangnya, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.